Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina warzuqna fahman tsabitan. Jamaah Surau Babul Jannah dan juga warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Allah berikan kepada kita kesehatan dan kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tema pembahasan kita subuh hari ini sebagai kelanjutan dari pertemuan yang lalu, masalah sujud. Sebelumnya kita sudah bahas sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah. Nah, pagi hari ini kita bahas sujud syukur. Di dalam pandangan para ulama fikih memang ada terjadi perbedaan, tapi kita mengambil sini lebih kepada mazhab Imam Syafi'i. Ya. Walaupun kita juga mungkin singgung-singgung sedikit mazhab yang lain. Tustahabbu sajadatus syukri inda jumhur. Ya. Jadi dalam pandangan mayoritas para ulama, yang namanya sujud syukur itu adalah disunatkan. Waktu kurang dan Malikiyah. Ya, walaupun dalam mazhab yang lain seperti mazhab Malik itu tidak. Ya, bahkan sini katakan makruh, termasuk nanti dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad ibn Hanbal itu masuk kategori yang disunatkan. Wahiyya qurbatun. Jadi sujud syukur ini adalah suatu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Yusabu 'alaiha, dan dia akan diberikan pahala kepada pelakunya. Jadi orang yang sujud syukur itu akan diberikan pahala. Jadi sujud syukur artinya sujud syukur, karena syukur ini kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Dari bentuk rasa ucapan terima kasih kita kepada Allah. Kita bersyukur ini kan pertama ada dalam bentuk lisan. Ya, seperti inilah setiap kali kita alhamdulillah, kita syukur, itu syukur ya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Yang kedua ada syukur itu bil qalbi, ya, dalam hati kita ada rasa terima kasih kepada Allah dengan kekaguman, dengan penuh pembenaran terhadap apa yang Allah berikan. Dan dalam keyakinan kita tidak ada yang bisa dan mampu memberikan kenikmatan yang begitu sangat banyak dan besar, ya, kecuali hanya Allah. Nah, itu keyakinan dalam hati, itu namanya syukur bil qalbi. Apalagi dengan selalu mengingat nikmat, mengingat pemberi nikmat. Nah, lalu yang ketiga adalah syukur dalam bentuk perbuatan. Ya, secara umum ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita gunakan kesehatan itu dalam hal-hal yang Allah suka. Allah memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk umur, dalam bentuk materi, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk yang lain. Kita gunakan itu
dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Nah itu syukur. Nah termasuknya dalam bentuk perbuatan, pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang baik, nikmat, maka kita sujud syukur dengan meletakkan sebagaimana meletakkan dai kita, sebagaimana sujud yang lain yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah apa dasarnya? Nah, ini yang dijelaskan dalam kitab ini. Rawah al-a'immat wasittah ila Nasai, ya imam di hadis yang 6 kecuali Nasai. Yang dimaksud di sini semua kitab sunan, ya, Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan kecuali Nasai, berarti Ibnu Majah, ya, dan Imam Ahmad. An Abi Bakrah, bersumber dari sahabat Nabi yang namanya Abi Bakrah, yang mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza kana atahu amrun yasruhu ya au syirabi kharra sajidan, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah apabila datang kepada beliau suatu urusan yang menggembirakan, jadi ada berita nikmat, berita yang baik, ya, pokoknya berita yang baik. Termasuk berita yang baik apabila bila mendengar bahwa musuh-musuhnya itu sangat ini, artinya kita menang, termasuk dalam menang peperangan. Termasuklah kalau dalam konteks kita ini ada sesuatu yang selama ini kita dambakan, kita idam-idamkan, ternyata tercapai, alhamdulillah. Di saat itulah kita sujud. Nah Rasulullah SAW begitu juga awusyrabihi, jadi diberi kabar gembira. Misalnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau memberi informasi sesuatu yang baik. Nah di saat itulah kharra sajidan, beliau turun merebahkan dan sujud. Nah itulah. Wahai atuha, gimana modelnya sujudnya? Misal sajadat tilawah. Ya, beliau sujud sama dengan sujud tilawah. Jadi sujudnya beliau inilah sekaligus hadis inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal, bahwa sujud syukur adalah disyariatkan dan disunatkan. Nah itu salah satu dasarnya, ya, bahwa ketika mendapatkan sesuatu yang baik maka beliau sujud, ya. Waqala Syafi'iyah, ya, dalam bahasa Syafi'i katakan sajadatul syukri, ya, wa tusannu li hujumi ni'matin, ya, sama tadi ini. Jadi disunatkan sujud syukur itu, ya, tadi ketika mendapatkan satu nikmat. Kalau sini kahudusi waladin, ya, seperti ada yang sudah lama mendapatkan lalu kemudian melahirkan anaknya, maka di saat itu perlu sujud. Artinya disunatkan, ya, au indifai nikmatin, ya, termasuk ketika terbebas dari suatu nikmat, terbebas dari musibah, ya. Jadi ketika ada kecelakaan, ada gempa bumi, ada pokoknya ada bahaya lah, yang lain itu banyak sekali yang tertimpa musibah, kita selamat. Nah di saat terbebas dari musibah yang begitu sangat besar, itu disunatkan untuk sujud syukur sebagai bentuk ucapan terima kasih Allah telah menyelamatkan kita. Karena yatim min harikin, ya, seperti orang bebas dari harik ini kebakaran, ya, kebakaran terjadi, jadi rumah kita yang sendirian yang bebas, yang lainnya pada hangus semua. Kan biasa itu, ya, berdampingan rumah itu, berdampingan. Wah itu kan udah berdebar-debar, ternyata alhamdulillah selamat. Yang lain udah habis. Augalikan ini tenggelam, ya, mungkin kapal laut ada tenggelam,
yang lain udah banyak meninggal, ternyata masih selamat. Nah, begitu selamat dari musibah kayak begitu tuh, ya disunatkan sujud syukur. Nah, ini sekedar contoh. Maka semua bentuk yang selama ini kita anggap sangat besar, ya bahwa ini sesuatu yang sangat besar buat kita, itu disunahkan sujud syukur. Bukan juga kalau sesuatu yang terus menerus tidak usah. Kalau saya dapat gaji, saya sujud syukur. Kan tiap bulan dapat gaji. Ini sesuatu yang memang apa ya? Ada pokoknya ya biasalah kita merasakan sesuatu yang sujud syukur. Termasuk mungkin ada di antara keluarga kita yang mendaftar mau jadi pekerjaan, baik CPNS misalnya, atau mendaftarkan sesuatu tempat yang selama ini kita dambakan sebagai masa depan anak dan keluarga kita. Ya, dia lulus, alhamdulillah, sujud syukur. Saya dulu setiap saya ada ujian, mulai saya sekolah itu S1, S2, S3, karena memang kepengen jadi sarjana, kepengen jadi ini. Setiap saya dapat informasi dulu, sujud syukur. Itu kebiasaan bagus. Begitu juga kalau kita sudah berniat pergi umrah, berniat pergi haji, yang selama ini kan banyak halangan-halangan, banyak tantangannya sehingga orang tidak jadi. Begitu sampai di depan Ka'bah, sujud syukur, sujud syukur. Begitu juga sampai di Madinah, ziarah kubur makam Rasulullah SAW, kita sujud syukur karena itu suatu nikmat, ya, apalagi nikmat yang sifatnya agama. Wahia kasajati asdiyah. Ya, walaupun di atas ini di atas kendaraan misalnya boleh, tapi tidak turun cuma begini ya, itu misalnya pas kita di atas mobil, kalau ceritanya di sini kan walasau jawazu ma'ala rahilati musafir bil imai, ya di masyarakat Indonesia termasuk dari wahya kasaja tilawati, jadi syukur ini sama dengan sujud tilawah. Ya, ketika membaca ayat-ayat tertentu ya kita sujud. Nah, ini ketika dapat kabar informasi tentang berita yang kita tadi itu berita baik atau berita kita ini ada keluarga ini, jadi walaupun bukan kita tapi sebagai bentuk bagian dari kita, itu sunatkan. Termasuk orang yang sedang di atas kendaraan karena musafir, itu boleh, cukup ini ya, seperti hanya sujud itu cuma karena sampai ke bawah, itu sunatkan. Ya sesuai dengan pada tempatnya. Sebagai untuk menunjukkan bahwa itu sudah masuk kategori sujud, ya. Ya, ini hampir sama cerita tadi ini kalau dalil dipakai. Jadi hadis Abdurrahman bin Auf qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawajjaha wa sadaqah. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, ini seorang sahabat Nabi yang konglomerat. Beliau mengatakan suatu saat Nabi SAW pernah keluar, tiba-tiba mendatangi kota wajah, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah ada satu tempat yang agak tinggi, lalu beliau masuk fastaqbala qiblat, lalu beliau menghadap kiblat, fakharra sajidan, lalu beliau sujud, ya. Lalu patah sujud dan beliau juga lumayan panjang sujudnya, sumara ma'arasa, lalu kemudian bangkit, ya, mengangkat kepalanya kembali. Dan apa yang beliau katakan? Beliau katakan, Inna Jibril atani. Ini baru saja malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku. Ya, Bapak beliau datang memberikan kabar gembira kepadaku dengan mengatakan, Inna Allah azza wa jalla yaqulu laka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadamu. Beliau mengatakan, Man shalla alaika, barang siapa yang salawat, mengucapkan salawat kepada Muhammad, shallaitu alaihi, maka aku akan bersalawat kepadanya yang bersangkutan.
Wa man sallama alaika, siapa mengucapkan salam kepada Muhammad, sallamtu alaihi, maka saya akan mengucapkan, bacakan salam juga kepada bersangkutan. Setelah itu kata Rasulullah, fasajadtu syukran lillahi, lalu aku sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini artinya berita yang menggembirakan. Ya, jadi karena di antara keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah SAW itu adalah sholawat. Kalau hadis ini tidak disebutkan berapa kali, tapi hadis yang masyhur, siapa yang sholawat kepada Muhammad hanya sekali, shallaitu alaihi asyara, saya akan mengucapkan sholawat kepadanya 10 kali. Siapa yang sholawat 10 kali, saya akan sholawat 100 kali. Siapa yang sholawat kepadamu 100 kali, saya akan mengucapkan sholawat kepadanya 1000 kali. Maksudnya Allah menurunkan rahmat berkali-kali, berlipat-lipat. Nah, itu suatu bentuk kesyukuran Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain rawah Abu Dawud isnadul hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik, Annahu sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya meminta kepada Tuhanku, ya, wa syafa'atu li ummati, untuk memberikan syafaatku kepada umatku, wa a'tani, nah, lalu Allah memberikan kepadaku. Kalau di sini ya lulusan mati ada sepertiga dari masku itu dikabulkan dengan permintaanku. Fasajadtu syukran li rabbi, maka aku pun sujud syukur kepada Tuhan. Jadi permintaan Rasulullah SAW kepada Allah dikabulkan dengan memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Beliau sujud syukur setelah mendapat kabar bahwa permohonannya diterima. Nah, ini Summa rafa'atu rasul, setelah itu saya angkat kembali. Maka inilah kemudian nanti ada tata caranya. Ya. Jadi 3 kali diulangi. Saat pasal Rabbi, saya meminta kepada Tuhanku, ma'atani, lalu beliau memberikan. Artinya dikabulkan sebagaimana apa yang aku minta. Nah, itulah yang kemudian Nabi SAW sujud syukur. Ya. Saya kira ini terus yang kedua ya sama dalam apa istihad sujud syukur data dalilnya wajib banyak ya sama tadi. Wa yustaratu li sujudi syukri ma yustaratu li sujudi tilawah. Jadi syarat-syarat yang berlaku dalam prosesi pelaksanaan sujud syukur ini pada prinsipnya sama dengan sujud tilawah. Ya, jadi pertama dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas, suci dari najis, baik najis yang ada pada pakaian, badan ataupun tempat. Jadi sama dengan dalam kondisi sedang dalam keadaan sholat, karena pada prinsipnya sujud ini kan bagian terpenting dari ibadah sholat. Yang kedua, prosesi pelaksanaannya itu adalah selalu menghadap arah kiblat. Nah, itu menghadap arah kiblat. Nah, termasuklah tadi itu tertutup aurat karena seperti orang yang sedang sholat. Lalu yang berikutnya, ketika prosesi pelaksanaannya, ini memang ada perbedaan saja sama dengan kemarin tilawah itu tentang apakah harus mengucapkan takbir atau salam. Tapi kalau hadis yang kemarin pada masalah tilawah itu, maka para bila bertakbir lalu setelah itu mengangkat naik, lalu ada mengucapkan mengatakan salam, ada mengatakan tidak salam. Jadi intinya adalah sujudnya. Jadi sujudnya, lalu kemudian hanya sekali, karena sama dengan sujud tilawah sekali. Yang 2 kali itu hanya sujud sambi. Jadi sekali. Nah, kalau mau misalnya sebelum itu bertakbir baru sujud syukur, setelah
bangkit naik lalu ucapkan salam juga tidak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau pun hanya sekedar sujud, lalu kemudian merasa cukup juga tidak apa-apa, karena itu. Jadi memang ada sedikit perbedaannya. Tapi yang paling penting sujud dalam keadaan suci bersih. Itu bagus. Tapi bagusnya sih memang ada juga yang begitu setelah sholat. Walaupun ada juga merasa bahwa dalam sholat itu juga bagian dari syukur itu, sehingga itu saja ucapkan. Ya. Lalu yang kedua, pada waktu kita sujud syukur itu apa yang apa yang harus dibaca sama dengan yang lain. Jadi misalnya mungkin yang kita selamanya kan ya subhana rabbiyal a'la, ya itu boleh. Tapi intinya adalah merasa syukur. Jadi ada juga doa yang biasa kita baca itu, ada ujung ulama yang bukan Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini ada di Al-Quran surat An-Nahl ayat 19. Ya Rabbi auzini. Kalau kita berjamaah, Rabbana auzina an ashkura ni'mataka. Ya Allah, kuatkanlah, berikan aku kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Allati an'amta alaina, ya telah Engkau berikan nikmat-Mu kepada kami, wa ala walidina, dan kepada kedua orang tua kami. Ya, wa an'amala shalihan. Ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami selalu beramal saleh yang Engkau ridhai. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Nah, ini juga bagus. Ya, ini selain dibaca di luar pada waktu selesai sholat, juga boleh dibaca pada waktu kita sujud syukur. Tapi intinya menumpahkan ucapan syukur dan terima kasih kita ketika kita tadi itu mendapatkan nikmat yang bagus, nikmat yang baik, nikmat yang selama ini kita dambakan, idam-idamkan, harapkan. Yang kedua juga karena kita terbebas dari berbagai musibah, termasuk yang baru sembuh dari sakitnya. Dan mungkin ada orang di rumah sakit lama ya, dan semua udah kemana pergi mencari dokter, semua obat dibeli. Ya, ada lagi informasi dapat, ada lagi ini di kucing lagi, klinik lagi. Ternyata sudah sembuh. Begitu sembuh, boleh. Ya, saya kira ini sebagai kelengkapan dari pembahasan yang sebelumnya. Tapi memang salah satu keistimewaan syukur ini di antara ibadah-ibadah yang lain, baik dalam salat ataupun di luar salat, karena ya dalam hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Faksiru doa. Ini hadis dari Muslim dari Abu Hurairah. Bahwa posisi yang paling dekat dengan kita ini dengan Allah sebagai Tuhan kita adalah pada waktu kita sujud. Maka perbanyaklah doa. Jadi itu keistimewanya lalu sujud. Ada lagi ini penjelasan guru saya dulu, ada guru saya namanya Kiai Samsi Baco. Tapi memang penafsirannya banyak ayat ini. Ini surah Al-A'raf ayat 17. Jadi dulu ketika Iblis diusir dari surga, itu bila minta ditangguhkan. Ada yang terjadilah di Allah karena diterima, ditangguhkan sampai kiamat. Tapi Iblis ini dia bersumpah, dia katakan sumpah atiyanna min baini aidi. Oke, saya dikeluarkan dari surga, saya ditangguh, tapi saya akan tetap mendatangi. Ya, kita didatangi manusia Rasulullah SAW. Min baini aidi, datang dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aimanihim, kita didatangi dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, kita didatangi dari arah kiri. Nah, jadi kita manusia ini seluruh arah, seluruh penjuru tidak pernah berhenti setan. Setan ini pasukannya iblis.
Ya, itulah. Nah, ada ulama menjelaskan termasuk dari Bursani. Nah, kenapa ada dua tempat yang tidak disebutkan dalam ayat ini? Mestinya kan semuanya, apakah dari atas dan dari bawah. Katanya kalau dari atas setan tidak bisa, karena alat atas ini adalah tempat kita berdoa kepada Allah. Makanya kalau berdoa. Terus yang kedua tidak bisa dari bawah, karena ke bawah itu tempat kita sujud. Nah, jadi salah satu keistimewaan sujud itu sujud ke bawah dan berdoa kepada Allah. Nah, itu dua tempat yang dalam rangka membentengi diri kita dari segala macam godaan syaitan. Jadi itu diantara keistimewaan sujud. Maka sujud yang kita bahas ini baik sujud di dalam salat, yaitu sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, berlaku salat dan juga salat, dan sujud syukur yang dilakukan juga. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berdoa dan berharap kepada semoga hati kita ditata selalu ingat terhadap nikmat Allah dan ingat juga kepada Allah dan selalu bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf atas semua kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Tadi kata Pak Ustaz tadi sujud syukur itu dalam artian harus mendapat sesuatu yang kita idam-idamkan. Kemudian dalam prosesinya itu harus dalam keadaan suci. Nah, gimana kalau seandainya, misalnya contoh ketika kita mendapat hadiah gitu kan, misalnya undian gitu kan, di tengah lapangan ini, wah Anda mendapat satu buah mobil kan? Lapangan tidak suci. Oke, kita menunda sujud syukur, kita cari masjid atau surau atau enggak, ataupun di rumah kan, atau saya umumnya yang saya lihat tuh mereka langsung sujud di situ. Nah, itu gimana? Padahal itu kan tidak suci kan, tanah misalnya di gor misalnya, wah dapat undian, jalan-jalan sehat kan? Nah, gimana Pak Ustaz? Apakah itu benar atau tidak? Ya, jadi itu bagian dari ekspresi bentuk kegembiraan. Tetapi secara hukum sujud syukur itu belum terpenuhi semuanya. Sama dengan ini, kalau orang main bola kan, main bola begitu gol, langsung sujud syukur di lapangan. Ya, artinya itu ekspresi kegembiraan. Karena kelihatan auratnya, karena celana kemarin pakai celana pendek. Nah, itu. Yang kedua, dia tidak tengok ini mana akibat yang pokoknya sesuatu timbang. Jadi yang tidak ada juga dalam keadaan spontan. Jadi itu ekspresi, tapi itu juga tetap ada nilainya karena sebagai bentuk. Kan kenapa sujud menjadi sesuatu yang istimewa dibanding daripada yang lain? Karena itulah bentuk bukti merendah dirinya di hadapan Allah. Yang tadinya kepala paling tinggi dicari. Ya, tetapi secara syariatnya, secara hukum fikihnya belum terpenuhi. Karena satu tadi itu kalau kita sujud syukur dalam keadaan suci bersih. Yang kedua menghadap para kiblat. Nah, maka disitulah karena sujud ini kan kayak satu bagian komponen dari ibadah sholat, cuma dilakukannya di luar waktu sholat. Sehingga ketika di lapangan itu diundi dulu prize, dapat mobil, alhamdulillah. Jadi untuk sementara itu aja dibaca alhamdulillah. Nanti ditunda. Nah, keluar dari situ ada tempat, boleh cari ruangan itu bentuk syukur. Ya. Tapi sujud situ belum dihitung karena tadi itu. Ya. Apalagi di tempat yang tidak dijamin kebersihan. Ya. Apalagi juga dalam keadaan mungkin berwudu, ya itu bagusnya. Ya, saya kira itu. Jadi ada memang ketentuan-ketentuannya seperti itu. Ya.
Tapi kalau dia mau menampilkan spontanitas ekspresi kegembiraan sebagai bentuk ya, kan itu kalau ada pemain bola begitu gol langsung wah ini berarti benar muslim orangnya ada sesuatu begitu. Saya kira sambil ini silakan. Kalau kamu sujud sahwi itu, apakah kita duduk ihtiras atau duduk tawarruk? Kita kan sujud sahwi ini dan akhir. Nah, duduk kita ihtiras atau duduk apa? Antaranya atau terakhir? Duduk terakhir. Antara sama kembali ke posisi kan duduk terakhirnya. Tawarruk. Ya, karena setahu saya karena begitu selesai kan langsung kan jadi pada saat kan kita tahiyat tuh ya. Nah, duduk tahiyat kan duduk itu terakhir ya. Jadi begitu selesai tahiyatnya sebelum salam, nah kita kan sujud sahwi, bangkit dari situ kan masih duduk seperti biasa lah, seperti biasa. Jadi begitu terakhir setahu saya ya kembali pada posisi itu baru salam kembali semula. Sujud sahwi. Oke. 9